Gak usah jadi korbannya zaman. Masing-masing mereka itu stuck atau mereka masing-masing itu terjebak di dalam konteksnya mereka. Tapi masing-masing mereka punya pilihan, layani Tuhan atau jauhi Dia. Taat dan setia atau berdosa. You have a choice. Kau punya pilihan. Kita gak perlu ikuti arus. Kita gak bisa mengubah dunia. Tapi duniaku adalah milikku. Di dalam diriku ada satu dunia yang Tuhan taruh dalam kendaliku. Dan aku taruh itu di tangan Yesus. Korban syukurku kubawa ke hadirat-Mu. Biar hati Tuhan selalu disenangkan oleh umat-Nya. Makasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu yang tak pernah putus di hidup kami. Sekalipun kami jauh, sebagian kami, Kau selalu mencari kami lagi. Ampuni dosa setiap orang Tuhan untuk kami masuk ke hadirat Allah. Dan biar kami hari ini bertumbuh 1 inci lagi, 1 senti lagi. Mendekat kepadamu. Karena Kau bukanlah Allah yang jauh, Bapa yang kekal, Kau juga adalah Raja damai. Kau memberi damai sejahtera kepada setiap orang yang hatinya hari-hari ini tidak menentu, gelisah. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah tetap gunung batu kami yang tidak berubah. Di setiap musim kehidupan, Engkau tetap sama. Kasih-Mu tak terhingga, kuasa-Mu luar biasa. Kami taruh harap percaya kami hanya kepadamu. Kami datang untuk berdoa untuk kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk orang lain. Rumah-Mu disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Biarkan sungguh-sungguh dikenapi di rumah Tuhan ini. Berkati kami semua yang hadir. Dan juga kami semua yang live streaming ya Tuhan. Dari sini. Urapan-Mu nyata. Menjamah setiap kebutuhan. Setiap pergumulan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Yesus. Engkau satu-satunya kami puja. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom semua. Welcome home ya. Silakan duduk kembali. Saya mau menyapa juga yang live streaming. Welcome home untuk Anda juga. Kita akan belajar hari ini dari kitab Zakaria dan menemukan janji-janji Tuhan di sana. Kita akan belajar tentang Tuhan. Menu khotbah saya hari ini munculkan semua. Ya, ada 5 kali. Itu saya nggak perlu jelaskan satu-satu. Kita langsung lompat. Kita langsung ke kebaktian yang pertama. Zakaria pasal 1. Saya rindu agar kita semuanya membaca seluruh firman Allah. Termasuk kitab-kitab yang biasanya kurang kita jamah. Salah satunya tentunya Zakaria. Simbolismenya semua. Jadi saya terbeban, tergerak untuk mengajarkan kepada jemaat. Zakaria pasal 1 ayat 1-6 saya bacakan dulu. Seruan untuk bertobat dalam bulan yang ke-8. Pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaiklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka gak mau mendengarkan dan gak mau menghiraukan aku, demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Ayat 1, seruan bertobat ini begini. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Edo bunyinya. Bulan ke-8, tanggalan Israel atau tanggalan kuno itu beda dengan kita ya, meskipun kita sekarang juga di bulan 8. Tidak ada kesengajaan. Saya mau mengajarkan ini karena tergerak terbeban. Untuk menjelaskan bagian-bagian ayat firman yang mungkin sulit untuk Anda pahami sendiri. Ini di zaman Darius
ada seorang raja Medo Persia. Supaya Anda tahu sedikit, supaya kita diingatkan sedikit sejarah. Saya suka sejarah, khususnya sejarah Alkitab. Karena kita jadi tahu cikal bakalnya, kenapa sih kita ngalami yang begini, apa yang akan terjadi esok hari. Zakaria juga termasuk kitab akhir zaman ya di Perjanjian Lama. Tapi saya nggak bahas dari sudut pandang itu saja. Saya mau bahas dari sisi praktisnya untuk hidup kita juga. Jadi zaman-zaman dulu itu waktu Yesus itu lahir dan melayani di bumi secara fisik, itu Israel berada di penjajahan Romawi. Nah, sebelum Romawi itu ada kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kerajaan yang berkuasa, Israel hancur di tangan mereka adalah Assyrian, ya, orang dalam bahasa Inggrisnya, dan Babilonia. Raja Babel, Nebukadnezar yang terkenal itu, lalu habis itu bangsa Israel diangkut semuanya ke negeri orang. 12 suku Israel, 10 hilang lenyap, tidak ada sisanya, kawin campur semuanya. Itulah kebijakan Assyria. Tetapi 2 suku besar dari situ keluar Mesias, yaitu Yehuda dan Benyamin, jatuh ke tangan Babilonia. Dan Babel tidak menghapuskan trace atau menghapuskan jejak Israel, tapi mengangkut dari Israel orang-orang yang pintar, perawakannya baik, yang brilian, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka semuanya pindah ke negeri orang. Nah, Babel ini berkuasa dan mengalami banyak sejarah. Kalau Anda lihat, Tuhan itu nggak hanya berkuasa di Israel. Tuhan itu berkuasa di seluruh bumi. Ada cerita tentang tangan yang tiba-tiba nulis sendiri di dinding, lalu malam itu raja itu mati. Nah, Babel ini conquered atau dikalahkan atau dikuasai oleh the next superpower atau superpower berikutnya. Jadi Tuhan itu izinkan dunia ini seolah-olah bergulir semaunya, tapi Tuhan tetap pegang kendali karena Allah kita maha kuasa. Meskipun ini semua kerajaan-kerajaan yang tidak takut akan Allah, Tuhan memakai masa-masa itu untuk maksud penyelamatan. Keselamatan itu sedang mengalami penggenapan. Dan Mesias akhirnya turun di zaman Romawi. Nah, lalu Babel ini kan jatuh ke tangannya Medo Persia. Ya, Anda mungkin tahu, mungkin raja-raja seperti Darius dan sebagainya ini di zaman itulah bangsa Israel kembali membangun kota suci, yaitu Yerusalem. Mereka kembali membangun bait Allah yang runtuh, membangun temboknya yang runtuh Nehemia, dan membangun ibadah. Seorang hamba Tuhan namanya Esra membangun kerohanian umat yang sudah rapuh. Sehingga status mereka, identitas mereka secara nasional tidak hilang lenyap karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Wah, ada banyak nanti, setelah itu nanti muncul Yunani, Alexander the Great, luar biasa sejarah itu. Anda tidak perlu pergi ke university zaman sekarang, apalagi Anda bisa belajar sendiri kalau mau. Ya, semuanya itu sudah ada dalam nubuatan Tuhan. Lalu Roma, setelah itu yang berjaya, Itali. Lalu habis itu mereka nanti dalam sejarah modern, nggak ada di dalam Alkitab ya. Nah, tapi nanti setelah itu ada namanya Viking. Bukan yang halan. Lalu habis itu nanti ada muncul lagi yang namanya Empire, namanya British Empire dalam dunia modern. Lalu setelah itu Amerika berjaya setelah Perang Dunia II. Lalu sekarang zamannya negara adik kuasa itu dibagi-bagi di dunia ini, muncul China, Rusia, muncul negara-negara sama-sama kuat-kuatannya. Tuhan itu ada di dalam sejarah dunia. Tapi satu saja sih pesannya untuk kita secara individu. Kita tinggal di musim manapun, kapanpun, di zaman apapun. Jangan lupa, Tuhan itu hanya satu. Layani Dia, kasih Dia. Dan Tuhan itu sekalipun maha besar, tapi Tuhan itu bisa masuk demikian kecil dalam hati kita, dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita, untuk menolong kita. Daniel pada saat itu di Babel, dia nggak bisa mengubah skala besar. Dia tetap makhluk jajaan, tapi Tuhan bisa tunjukkan kemuliaannya. Di Babel pun dia dipakai Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, wah, mendebarkan masuk ke dalam perapian dapur api. Tuhan selamatkan. Selamatkan atau tidak, Sadrak berkata, kami mending mati daripada menyembah berhala. Kita itu seperti seolah-olah kita itu terjebak dalam sejarah atau sejarah dunia sekarang yang sedang dibuat. Tapi hidup kita tidak boleh terjebak. Kita mungkin tidak berdaya terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia. Tapi dunia kita masing-masing itu dalam
keputusan tangan kita, dalam keputusan kita hari ini. Layani Tuhan, kasih Tuhan. Dunia lagi begini sekarang, jangan go with the flow. Yusuf tidak begitu dari zaman perjanjian lama. Waktu itu ada kelaparan segalanya, tapi Tuhan bisa menggenapi rencananya yang ajaib sekalipun dunia kelaparan. Adanya Yusuf membuat perbedaan di Mesir. Mesir harusnya ikut lapar, tapi sekarang jadi pemberi gandum ke seluruh dunia. Karena ada hikmat Allah hingga pada seorang anak muda namanya Yusuf. Muda-muda banget juga enggak sih, ya umurnya udah 30 saat itu. Dia merasa Tuhan di mana waktu dia di penjara. Tapi setelah itu karena dia tekun dan setia, dia tidak pernah melepaskan kepercayaannya. Dia tidak pernah menjauhi Tuhan. Sekalipun Tuhan terkesan jauh kadang-kadang, karena kita nggak melihat dia, tapi ternyata Tuhan sedang merajut sesuatu yang kita tidak tahu. You don't have to be, Anda nggak usah jadi korbannya zaman. Masing-masing mereka itu stuck, atau mereka masing-masing itu terjebak di dalam konteksnya mereka. Tapi masing-masing mereka punya pilihan, layani Tuhan atau jauhi dia. Taat dan setia atau berdosa. You have a choice. Kau punya pilihan. Kita tidak perlu ikuti arus. Kita nggak bisa mengubah dunia. Tapi duniaku adalah milikku. Di dalam diriku ada satu dunia yang Tuhan taruh dalam kendaliku. Dan aku taruh itu di tangan Yesus. My life. Hidup saya. Terus saya baca ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur untuk untuk Alkitab seperti Zakaria gini, mengizinkan saya melihat bahwa kita itu tidak usah ngomel terus. Ya. Kita nggak usah merasa, orang lain kok begini, susah sekali. Kita jangan jadi orang yang baperan. Tanya, mengapa kita diizinkan dalam situasi itu? Why you? Kenapa Anda? Why me? Apakah kita akan membuat perbedaan dalam keadaan itu atau kita termasuk salah satu korban dari keadaan? Saya suka pada bulan yang ke-8. Ya. Pada zaman itu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria. Listen to God, what he has to say for your situation. Dengarkan Tuhan, apa yang Tuhan hendak katakan kepadamu dalam situasimu itu. Listen to him. Mendengar suara Tuhan itu adalah permulaan keberhasilan seseorang mengikuti Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan berkata, mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bukan berarti mempersembahkan korban tidak perlu, berkorban waktu, talenta kita, bukan. Tapi buat apa kalau kita bebal sementara kita melakukan pelayanan? Yang pertama-tama dan selalu kita harus jaga adalah hati yang dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Dengarkan Tuhan Yesus. Tiap pagi saya datang ke hadirat Tuhan berkata, Lord speak to me. Bicaralah kepadaku. Speak afresh, bicaralah sesuatu yang segar. Kalau saya saja, kami hamba-hamba Tuhan di GMS ini berkomitmen tidak pernah khotbah yang sama. Ayatnya bisa sama pun, kadang-kadang ambil dari perikop itu lagi, tetapi setiap kali keluarnya beda, tanpa mengubah arti orisinilnya atau arti awalnya. Apalagi Tuhan Yesus, gak mungkin dia akan bicara hal yang sama kepadamu 2 kali. Ya. Kalau sampai Tuhan bicara 2 kali, berarti yang pertama belum kau lakukan. Itu namanya Tuhan ulangi. Tuhan itu ingin bicara dalam hidup Anda. Cuman mungkin beberapa kita ada mindernya secara rohani berkata, iya kan aku bukan pendeta, aku tidak bisa dengar suara Tuhan. Nah kalau gitu cara berpikirnya ya sudah, terjadilah sesuai dengan imanmu. Kita harus percaya bahwa domba mendengar suara gembalanya, bukan pendeta atau tidak. Kita domba atau bukan? Kalau kita domba, kita harus yakin kita bisa mendengar suaranya. Dan suara Tuhan hari itu lewat Zakaria kepada bangsa Israel adalah, come back to me. Karena orang Israel jauh. Kembalilah kepadaku. Mari kita lihat sekarang ayat kedua. Tuhan ngomong gini, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Capek gak sih ngomong firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam? Ini apa sih maksudnya firman Tuhan semesta alam itu? Apakah dia adalah Allah, firman Tuhan, apakah itu berarti Tuhannya alam semesta? Jangan dibolak-balik, semesta alam, alam semesta. Gak ada hubungannya. Meskipun Tuhan yang menciptakan alam semesta, iya. Tapi kata-kata seperti Tuhan semesta alam itu artinya dalam bahasa Inggrisnya the Lord of Hosts. Artinya dialah
Tuhan Maha Kuasa atas semua ciptaannya. Dialah panglima bala tentara sorga. Kata Tuhan semesta alam itu bukan ku kagumi ciptaanmu Tuhan, bukan. Tapi deru perang. Kata gelar Tuhan semesta alam ini berarti Tuhan yang selalu menang di setiap peperangan. Anda jangan salah sangka kalau baca gini, semesta alam. Nanti diulang lagi. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, bla 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 dan sebagainya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Saya bersyukur di perjanjian baru, kita nggak usah sampai ledeh mulutnya. Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Hanya satu nama aja. 2000 tahun lalu seorang bayi lahir. Gabriel berkata, Gabriel pun hanya pesuruh. Karena namanya manusia tetap harus ada nama. Tuhan yang tidak perlu punya nama. Aku adalah aku. Orang-orang sekarang yang orang Kristen suka memperdebatkan nama Tuhan, menurut saya sih nggak ada gunanya. Seperti YHWH, Yahweh gitu. Sebenarnya kalau kita aja berani nyebut gitu, sebenarnya orang-orang Yahudi yang tulen, Ibrani nggak berani menyebutnya, makanya disingkat pakai singkatan YHWH, nggak ada yang berani nyebut. Terlalu suci, terlalu holy. Kita gampang-gampangnya orang-orang kita ini suka menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, suka bercanda, dagelan, guyonan nama Tuhan, haleluya dan sebagainya. Tahukah haleluya itu haleluya Yahweh? Kita tidak buat untuk bercanda. Nanti kalau doa nggak mempan sama surga dan nggak mempan terhadap setan. Karena nama Tuhan jadi latah di mulut kita. Lalu selain itu, orang-orang Kristen suka sebut sebutan-sebutan seperti yang dipakai oleh agama dan kepercayaan yang lain. Wah, insya apa dan sebagainya. Yesus digabung-gabungkan dengan itu. Don't ever do that. Pertama itu nggak lucu. Dua, hormati kepercayaan orang lain. Jangan pakai sembarangan. Kalau kita nggak yakin, ya jangan. Kecuali kita mau memeluk agama lain, meninggalkan Kristusnya. Dan pakailah. Kalau enggak, stay Christian. And stay respectful to the name of your God. Tetap harus jadi orang Kristen. Dan belajar tetap dan harus menghormati nama Tuhanmu. Orang Kristen nggak usah memperdebatkan nama Tuhan. Karena kita yang seringkali berkata Tuhan begini, Tuhan A, Tuhan B, gini namanya gitu. Sekali orang Ibrani aja nggak bernamanya. Tuhan itu waktu ditanya sama Musa, what is your name? Dia berkata, why do you wanna ask? I am who I am. Aku adalah aku. Gini ya, semoga Anda sudah kenal gembala sidang Anda. Nama saya siapa? Philip Mantova. Mantova adalah namanya papa saya. Saya adalah marga, turun marganya. Ya, saya adalah Mantova. Betul, salah satu Mantova. Philip. Saya sungguhan Philip tah. Kalau misalnya hari ini saya namanya Andi, saya tetap saya enggak? Coba panggil saya, Pastor Andi. Saya tetap saya. Ya gini kelakuan saya. Ya pembawaan saya tetap begini. Saya suka makan apa, saya enggak apa. Kemarin pada waktu saya baru balik kemarin dari Malaysia. Lalu companion saya berkata, oh saya sadari bahwa Pastor Philip ini suka minum kuah-kuah ya. Sekarang jadi tahu, saya ini suka kuah-kuah. Saya mau namanya Andi pun saya tetap suka kuah. Saya nggak suka gorengan. Saya tetap saya. Saya dapat nama Philip itu karena orang tua saya kasih. Mama saya yang kasih saya nama Philip. Jadi sekarang saya dipanggil Philip, tapi itu tidak menjelaskan seluruh saya. Itu hanya nama panggilan supaya kita itu bisa terkoneksi. Kalau nggak manggilnya apa? Hey, kan nggak enak. Kan nggak enak. Tapi hanya karena seseorang itu tahu saya itu Philip, bukan berarti dia kenal saya. Dia tahu nama saya. Saya tetap adalah saya. Saya tetap adalah saya. Tuhan berkata, why you ask for my name? I am who I am. Aku ya aku. Kamu belum kenal aku, kamu baru lihat semak belukar. I am who I am. Lalu nanti dalam perjalanan dia mewahyukan dirinya. Dan menunjukkan dirinya El Shaddai, dia Maha Kuasa. Waktu dia menyembuhkan ular tembaga. Dan lalu selanjutnya dia juga dikenal sebagai Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Lalu kemudian masih banyak lagi kalau mau bicara soal nama Tuhan itu bicara tentang traits-nya atau bicara tentang sifat. El Gibor, Maha Kuasa, Perkasa, macam-macam. Lalu di Alkitab juga dikatakan malaikat Tuhan, M huruf besar itu bukan malaikat. Anak manusia seorang yang menyerupai banyak sekali. Lalu suatu hari, seorang mama muda, suaminya sih, tapi mereka belum bersetubuh. Dapatkan ilham. Malaikat berkata, ketakutan, kasih nama bayi ini Yesus. Supaya jadi panggilan kita. Bukan jadi panggilan kita, supaya kita bisa memanggilnya gitu loh.
Karena kalau Allah tetap jauh di atas sana, tidak terkonek dengan kita dalam bahaya, bukan Tuhan. Tuhan Yesus itu lahir supaya Allah, anak Allah ini belusukan. Dan kita bisa memanggil dia sebagai daging dan darah seperti kita. Yesus namanya, Jesus. Bahasa Aramaiknya segalanya Yesua, gak apa-apa lah. Tapi kita stay aja Indonesia atau stay Inggris misalnya, Jesus. Kalau di Chinese, Yesu gak ada S-nya. Ya. Yesu. Kita gak usah ikut-ikut, stay Indonesian. I call him Yesus, kalau Inggris Jesus. Chinese, Yesu. Indonesia, Yesus. I stay Indonesian, gak usah diperdebatkan. Yang penting kita tahu, he is who he is. Dia adalah dia. Tapi saya senang, dia sekarang ada nama. Bukan berarti dia baru jadi. Yesus itu lahir, dikasih nama bukan berarti malaikat lebih pangkat. Kalau memang orang tuanya lebih pangkat, Maria misalnya, pasti sudah kasih nama. Sumber nama itu pun bukan dari mama papanya. Karena semua orang pada bingung, kenapa namanya ini. Zaman dulu orang-orang itu, kalau saya punya anak Philip, gini, anak saya harusnya Philip Junior. Philip the second. Zaman dulu itu, kalau orang namanya Yusuf, turun kemarin juga ada Yusufnya. Makanya salah satu saudara Yesus namanya Yusuf. Satunya Yudas, sama bukan Iskariot ya, Yudas. Satunya nama Yakobus. Satu lagi namanya siapa, saya lupa. Nah, orang-orang pada bingung, kok kamu kasih nama, gak ada satupun dalam silsilahmu, namanya engkongnya kek, namanya bapaknya kek, gak ada. Kok Yesus kok nyeleneh sekali, kok melenceng sendiri, karena memang bukan dari kamu anak ini. Papa mamanya gak lebih pangkat dari Yesus. Yusuf Maria. He's not yours. Kamu yang melahirkan dia. Mungkin kalau Tuhan, kalau misalnya pada ibunya. Tapi dia menciptakan kamu. Hebat gak? Ngeri gak? Karena saya gak bisa ngomong itu terhadap mama saya. Mama yang melahirkan, saya yang ciptakan. Saya bukan. Saya dilahirkan titik, bukan koma. Kalau Yesus, dia dilahirkan oleh seorang perawan, koma. Tapi dia yang ciptakan perawan itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yusuf Maria gak lebih pangkat dari Yesus. Semua adalah manusia, kita semua adalah manusia yang sujud menyembah di kakinya. Dia masuk dalam sejarah kita belusukan. Lalu diberi nama. Supaya kita nggak sekarang kalau sebut Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Ini orang bangsa Israel nggak berani sebut dia soalnya, makanya ngomong the Lord of Hosts, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Nggak berani nyebut soalnya. Ini bahkan bukan sebutan yang paling tinggi. Nggak berani nyebut Tuhan semesta alam. Dan demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau kita kan singkat aja Tuhan, udah gitu aja. Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Kita nggak usah terlalu panjang udah. Kita cuma berkata satu kata aja, Jesus, that's him. That's him. Saya senang sekarang semua jadi singkat. Dengan Jesus, dengan Yesus, semua jadi jelas. Bangsa Israel gak berani nih, kalau saya baca gini, kembalilah kepada demikian firman Tuhan semesta alam, demikian firman semesta alam, gak berani. Ini nabinya dulu menyampaikan firman Tuhan itu. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam. Dia pastikan ini bukan firmanku, ini nubuatan ini hanya melalui mulutku. Ini bukan firmanku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Saya suka, Jesus, all heaven, seluruh sorga langsung melirik kepadamu. You say that name, seluruh sorga melirik kepadamu. Kita lebih pangkat dari semua orang-orang Ibrani yang ada di perjanjian lama. Makanya itu Yesus pernah berkata, dari zaman dulu sampai zaman para nabi semuanya, tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tapi sejak hari ini, setiap orang yang lahir dalam kerajaanku lebih besar daripada Yohanes. Kenapa? Yohanes Pembaptis sampai titik itu, nabi perjanjian lama yang terakhir itu Yohanes Pembaptis. Dia di persimpangan, ya peralihan ke perjanjian baru. Dia masih di level itu. Tuhan semesta alam, masa tanya sama Yesus, apakah engkau atau kami harus tunggu lagi Mesias? Tapi setiap kita hari ini yang menjadi anak-anak Yesus, kita lebih pangkat dari Yohanes Pembaptis karena kita tidak perlu lagi sampai lelah lidah. Kita bilang Jesus, semua orang di perjanjian lama iri sama kita. Kita sebut satu nama itu, seluruh sorga memandang kepadamu. Jesus.
boom. Semua mereka sana, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Dan mereka harus mengarah ke kiblat mana, harus persembahan korban masuk itu, wah ribet banget, harus begini, cuci kaki, cuci tangan semuanya. Dengan semua yang namanya semua keharusan liturgi dan ritual mereka hanya untuk masuk ke hadirat Tuhan itu setahun sekali. Dan itu pun yang masuk hanya gembala seniornya, imam besarnya. Dan mereka pakai semua yang rumit itu. Semua orang di perjanjian lama sampai Yohanes Pembaptis, tidak ada satu pun. Mereka semuanya sebesar apapun, termasuk Elia. Setiap orang Kristen yang lahir baru, karena roh Yesus lebih besar dari orang-orang itu. Bukan karena kita lebih hebat, iman kita lebih kuat. Tapi sekarang kita sama Tuhan, tirainya sudah robek. Mereka harus mendekatinya dengan ketakutan gemetar. Bukan berarti kita boleh sembarangan, tetapi kita hari ini begitu akrab. Because of Jesus. Makanya saya kalau nyebut Tuhan Yesus ya, saya kalau nyebut orang aja misalnya yang lebih tua, misalnya saya nyebut Pak Sam Koliang. Saya nggak sebut, sorry ya, ini cuma contoh ya. Sam, nggak berani saya. Sebab saya gembala senior di tempat ini. Saya panggilnya Pak Sam. Saya panggil Pak Liang, tapi karena Koliang ini meskipun juga nggak usah disebut usianya berapa. 60? 64 loh Koliang ini, ya, ketua MSP kita. Ya, saya sebut Pak Liang nggak cocok karena jiwanya masih sangat-sangat muda. Saya sebutnya Koliang. Koliang panggil saya juga aneh. 64 lawan 52. Panggil saya Ko Philip. Padahal saya bukan kokonya. Kita bisa jambal ya kalau manggil Yesus ya, Yesus gitu aja ya. Saya nggak berani kok. Saya dalam doa saya selalu bilang Tuhan Yesus. Meskipun nama itu satu nama kau sebut itu sudah lebih menghemat mulutmu daripada Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Saya nggak berani sebut kalau saya menyembah di depan Tuhan, saya berkata Tuhan Yesus. Mana ada Tuhan Yesus tuh usianya berapa? Dari kekal sampai kekal. Saya nggak berani jambal, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Saya nggak berani, terlalu berani sama dia. Saya sebut Tuhan Yesus. Kok bisa ya ada orang sembarang menyebut nama Tuhan ya? Sama omnya sendiri orang Bituan nggak berani kita panggil nama. Kita kok bisa main-main dengan nama Tuhan ya? You want to know why hubungan kita tidak akrab sama Tuhan? Karena kita tidak respect sama nama itu. Kita tidak honor, kita tidak menghormati nama itu. Kita sembrono. Sama Yesus saya tidak berani. Saya kalau sama orang, ya saya nggak kenal, saya nggak berani sebut panggil dia dengan nama pertama first name-nya, saya nggak berani. Siapapun saya temui, saya pasti akan, apalagi kalau orang berkedudukan, saya pasti akan panggil dia dengan gelarnya. Paling tidak saya bilang, Pak ini, Bu ini, saya selalu akan bilang begitu. Saya tidak terlalu akrab sama satu orang, saya tidak akan panggil dia dengan namanya saja. Saya belajar menunjukkan di depan bahwa I honor dan respect everybody. Saya rasa itu lebih baik lah daripada kalau di Amerika, saya punya teman dulu di Kanada ya. Kalau manggil omnya aja, waduh. Manggil mertuanya juga, hey Billy! Billy siapa? Itu mertuamu. Ya kan? Hey Jason! Papanya dipanggil Jason. Itu kok mesti masukin kembali lagi ke perut mamanya, jangan dikeluarkan selama-lamanya. You respect people. Dan relationship hubungan itu akan masuk ke level baru. Kenapa kita jauh? Karena kita tidak respect dengan yang punya nama itu. Saya respect. Saya kalau mau pelayanan saya persiapan dulu karena saya respect dia. Mau ibadah saya akan datang lebih pagi. Saya respect dia. Saya tidak akan asal-asal. Waktu saya dulu menjadi jemaat saja, saya selalu early. Di situ pertama kali saya ketemu sama Cik Airin, itu karena saya setengah jam kepagian datang ke gereja. Ya, ada ceritanya itu. Untung saya kebagian. Tuhan selalu memberi jodoh kepada orang yang kebagian ke gereja. Setengah jam. Ternyata dia juga punya kebiasaan sama. Setengah jam sebelumnya sudah duduk dan berdoa. Sekarang sebagai pengkhotbah, saya khotbah 5 kali dari Malaysia, terus besok apa-apa. Saya nggak kuat untuk ikuti seluruh ibadah. Seperti itu saya doa secara privately. Fisik saya nggak kuat. Kalau untuk khotbah seperti ini, itu perlu konsentrasi yang luar biasa. Diajak foto sekali sebelum saya khotbah, udah buyar semuanya fokusnya nanti. Tapi waktu saya menjadi jemaat saja, saya datang itu pasti lebih early. Karena saya tidak punya tempat speaker, tidak punya tempat persembunyian
pengkhotbah di mana dia bersekutu dengan Tuhan, lalu waktunya dia keluar. Nah inilah, belajarlah respect kalau kita mau mendapatkan sesuatu, benar-benar kalau kita mau belajar tentang Tuhan. Bukankah saya sudah beritahukan waktu kita belajar Zakaria ini, we will learn about God. Kita akan belajar tentang Tuhan. Siapa yang kau hargai, kita pasti akan respect. Siapa yang kita hargai, kita pasti akan mempersiapkan diri. Amin Bapak Ibu. Nah di sini Yesus berkata, kembalilah kepadaku. Tepat sekali ayat 3 ya, sebab beginilah, itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Loh Tuhan kemana kok Tuhan mau kembali? Gini ya, ingat Bapak Ibu, setiap kali kalau kita merasa jauh dari Tuhan, siapa pernah merasa jauh dari Tuhan? Saya juga pernah. Sesungguhnya bukanlah Tuhan yang menjauhi kita, kita yang menjauhi Dia. Makanya itu ayatnya gini, Tuhan itu tahu duduk masalah. Duduk masalahnya di mana? Dia berkata kepada orang Israel lewat mulut Zakaria, come back to me. Bukan aku yang pergi, kamu yang lari. Kembalilah kepadaku. Maka consequently atau as a result sebagai alhasil, aku pun akan kembali kepadamu. Tuhan gak kemana-mana. Jadi kalau kita merasa jauh dari Tuhan, itu pasti kita yang menjauhi, bukan Tuhan yang jauh dari kita. Jadi jangan kita mudah salahkan Dia. Kenapa Tuhan jauh? Jangan, kalau sampai kita merasa jauh, ada kesaksian roh di dalam kita menuduh, atau kita merasakan kok kita jauh ya, kok Tuhan jauh dari kita, langsung curiga, ini aku pasti yang menjauhi. Mungkin tanpa sengaja. Dan ketika kita kembali ke Tuhan itu kita langsung rasanya, makanya kalau kita kembali ke Tuhan misalnya setelah berdosa atau kembali ke Tuhan setelah sekian lama meninggalkan gereja, kembali ke Tuhan lagi setelah kita sudah tidak baca Alkitab, kembali ke Tuhan lagi setelah hati kita sudah suam-suam kuku. Waktu kita kembali itu beberapa orang, nggak selalu manifestasinya begitu, tapi beberapa orang terharu, menangis juga ada. Karena dia merasa Tuhan kembali ke dia, padahal sebenarnya secara fakta Tuhan nggak kembali ke siapa-siapa, Tuhan dari dulu di situ. Tapi waktu kita kembali ke Tuhan itu kita merasa seperti Tuhan yang kembali ke kita, paham maksud saya? Makanya beberapa orang nangis. Di zaman Tuhan, Tuhan thank you Tuhan, kau telah kembali. Tuhan dia tersenyum aja. Nah, sebenarnya kalau kamu tahu, aku gak pernah kembali ke kamu. Aku dari dulu di sini menunggu hidupmu. Kamu yang lari, kamu yang jauh. Lewat apa? Lewat keputusanmu. Anak muda misalnya, pacaran dengan orang gak beriman, atau yang beda imannya. Atau beberapa orang karena bisnis pekerjaan, I'm too busy for the Lord, aku terlalu sibuk untuk Tuhan. Beberapa orang dalam pelayanan sudah gak lagi lihat Tuhan. Udah macam-macam lagi ekspektasinya, udah kecewa sana sini. Nah itu, lewat keputusan-keputusanmu, kau telah menjauhi aku. Makanya hatimu kering, makanya jiwamu mati. Kembali ke aku. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, ayat 4, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Tuhan berkata begini, kamu kalau mau belajar ya, belajarlah dari kesalahan orang lain. Jangan kamu seperti nenek moyangmu. Ada satu hal yang saya lihat bahwa manusia itu kurang bagus di area ini. Kita tuh cepat sekali untuk nangkep teknologi, sesuatu yang baru. Wah, cepat sekali kalau ada berita. Kita belum tahu apakah itu betul atau enggak, kita langsung forward biasanya. Ya. Lalu kita pokoknya soal teknologi terbaru apa kayak cepat banget, cepat sekali. Ya. Wah ini begini, oh sekarang ada gini, ada fitur gini, lalu habis itu ada sosial media baru yang lama cepat berlalu. Zaman dulu masih ingat kok saya masih zamannya Facebook. Ya. Sekarang langsung ini sudah ada yang baru lagi, lebih baru, lebih canggih, cepat. Tapi satu hal ini kita kurang. Kita itu kurang cepat nangkep dari kesalahan orang lain. Karena manusia itu selalu repeating atau mengulangi kesalahan orang lain. Kalau sebenarnya kalau kita mau belajar aja, cepat-cepat mengerti suatu kesalahan itu di mana, dan kita bisa langsung dapatkan hikmatnya, itu biasanya hidup kita tidak perlu lagi masuk ke lubang yang sama. Kok aneh ya? Yang namanya money game orang lain masuk lagi ke situ. Padahal dari dulu sudah ada. Berapa banyak orang yang hilang miliaran, tapi karena hati serakah, dia tutup mata. Dia hanya mau belajar yang dia mau. Jadi sudah ada di dalam hati itu sudah pilih-pilih. Kalau ini aku mau belajar ya aku akan pelajari. Kalau ini ya nggak perlu, padahal kita tahu itu perlu. Kita langsung singkirkan. Di dalam hati kita itu pilih-pilih. Sesuatu firman saya tahu saya butuh, karena itu mengkoreksi saya nggak mau. Tapi sesuatu yang sifatnya hanyalah pujian sia-sia, kita tangkap basa-basa. Kita selalu percaya kalau orang lain memuji kita, tapi kalau kita diberikan suatu kritikan yang membangun, mungkin kita nggak mau. Kita nggak suka dengan evaluasi.
Padahal itu bisa menyelamatkan masa depan kita loh. Paling tidak ada satu beef atau ada satu cang atau ada satu bongkahan masa depan kita itu bisa diselamatkan kalau kita itu mau belajar dari kesalahan nenek moyang kita. Nenek moyang itu tidak tentu nenek moyang kita, kakek nenek kita. Nenek moyang itu adalah pendahulu kita. Ada orang dulu dalam pelayanan ini sama dengan aku, lihat dia jatuh, atau lihat dia membuat kesalahan. Lihat dia membuat keputusan yang sangat bodoh. Lihat kemana dia pergi hari ini di dalam kehidupan ini. Kita kalau nggak mau belajar, kita ngikut aja. Padahal sebelum orang-orang tersebut masih ada orang-orang lain yang belasan tahun kemudian kelihatan hidupnya tidak kemana-mana. Why don't we learn? Kenapa kita tidak mau belajar dari orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan? Puluhan tahun sebelum kita. Dan kita lihat baik-baik nasib yang menimpa mereka. Why don't we learn? Kenapa kita tidak mau belajar? Janganlah kamu mengulangi kesalahan nenek moyangmu. Itu bukan hanya bicara tentang kerabat, keluarga. Tapi orang-orang yang punya kemiripan sama kita, atau mungkin di bidang sama, dan mereka membuat kesalahan. Lalu puluhan tahun kemudian, lihat hidupnya. Why do you want to make the same mistake? He did 10 years ago. Kenapa kamu mau membuat keputusan yang kesalahan yang sama yang orang itu bikin 10 tahun yang lalu? Tidakkah kau melihatnya? Tidakkah kau bisa petik pelajaran berharga daripadanya? Kenapa masih membuat kesalahan yang sama, keputusan yang sama? Orang sudah, sebenarnya menurut saya ada satu sekolah Roh Kudus yang kita selalu abaikan, yaitu bukan berarti kita kepoin orang lain, bukan, tapi ada baiknya kita itu sebelum membuat keputusan gegabah atau keputusan emosi, think about people, pikirkan orang-orang yang pernah membuat keputusan yang sama. Cek di mana mereka berada sekarang dalam hidup ini. Sebelum selingkuh, lihat orang-orang yang selingkuh. Mana ada yang enak nanti ujungnya, keturunannya. Cek, lihat, susah meskipun mereka masing-masing nanti bahwa itu akan bisa patah kutuk sendiri. Setiap orang punya pilihan, tetapi jalannya pasti tidak ringan. Ada perjuangan yang tidak perlu dipikul oleh keturunanmu, jikalau kita tidak membuat kesalahan itu, yaitu selingkuh. Paling tidak, let's not talk about curses, jangan bicara soal kutuk lah. Kutuk itu sesuatu yang sifatnya misterius kan. Paling tidak hati anak itu akan disakiti. Pasti ada insecurity, akan ada rasa tidak yakin. Akan ada sesuatu yang hilang permanen di dalam dirinya. Paling tidak ada sesuatu yang sesuatu yang memar gitu. Kayak orang itu seperti ditampar, itu pasti ada memarnya. Pasti ada sesuatu yang membekas kalau bajumu itu kena teh. Meskipun dicuci berkali-kali, pasti akan ada sesuatu yang gak bisa hilang ya sudah di sana ya. Live with it, hiduplah dengan itu. Dan sebelum kita membuat keputusan-keputusan demikian, ingatlah nenek moyangmu. Ingat ya kalau setiap kali Alkitab berkata nenek moyang gini, tidak tentu bicara hanya nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya ini, bangsa Israel, itulah yang berdosa, yang menyebabkan Yerusalem dihancurkan oleh musuh dan mereka diserahkan ke tangan musuh-musuhnya. Dan mereka semuanya diporak-porandakan, 10 suku itu binasa, 2 suku terpencar-pencar. Kita melihat sekarang apa yang harus mereka lakukan. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk. Tuhan tidak suruh mereka sempurna dalam 1 hari, tapi Tuhan suruh mereka berbalik. Jadi saya ingin memberikan satu definisi yang namanya bertobat itu bukan berarti menjadi sempurna langsung hari ini. Meskipun pengampunan Tuhan sempurna, keselamatan itu sempurna diberikan, tapi hidup kita akan mengalami suatu proses yang panjang dan kita terus disuci kuduskan. Sanctification bahasa Inggrisnya. Purification dimurnikan artinya. Berbaliklah, ini adalah keputusan kita. Pemurnian itu, pengudusan itu adalah bagian Tuhan. Karena kita tidak bisa menguduskan, memurnikan diri sendiri. Kita butuh firman untuk lakukan itu, kita butuh Roh Kudus. Tetapi bagian kita adalah memutuskan dengan segenap hati, pertobatan tidak boleh pelin-pelan dari sisi sang petobatnya. Kita harus pasti, kalau kita sendiri goyah di depan, jalan kita juga tidak akan jauh nanti dalam pertobatan itu. Karena itu kata berbaliklah ini very important. Orang yang mau benar-benar ikut Yesus, harus bertobat dari dosa-dosanya yang dia sadari. Kata berbaliklah itu berarti berputar 180 derajat. Mungkin kita sudah jalan jauh dari Tuhan, situ sorga misalnya, situ ke arah neraka. Saya sudah sebentar lagi nyemplung sudah ke lautan api misalnya. Tapi saya mendengar suara Tuhan, kembalilah.
Kembali itu bukan tiba-tiba langsung saya sudah ada di sana. Kembali itu artinya stop where you are going, hentikan arah kakimu yang salah itu. Berhenti di tempat lebih baik daripada berjalan lebih jauh. Berbaliklah itu artinya putar 180 derajat. Kita masih tetap rasakan punggung kita panas karena ada lautan api di belakang. Paling tidak, kita akan berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ke depan itu pemandangannya sudah sejuk. Berbalik itu 180 derajat. 180 derajat. Itu arti kata bertobat. Makanya itu orang yang sudah bertobat, tidak langsung sempurna. Gereja diisi dengan banyak bayi rohani yang masih bermasalah. Tapi kalau orang itu bertobat dan dia sudah berbalik 180 derajat, dia pasti mudah diajar oleh Tuhan. Dan mudah diajar oleh orang lain. Waktu dia jalan mungkin masih senggolan dengan orang, masih konflik sana sini. Tapi kalau orang itu sudah berbalik hatinya, dia itu akan lembut. Lembut hatinya. Kalau orang itu sudah berbalik, dia akan lembut hatinya. Karena itu gereja masih diisi dengan orang-orang yang belum sempurna. Masih disempurnakan, digesek kanan kiri. Dan ada satu titik orang itu berbalik, berjalan makin lama makin kuat. Di satu titik. Seperti Yudas Iskariot juga bisa dan banyak hamba-hamba Tuhan lainnya di perjanjian lama juga ada. Seperti Saul dan sebagainya. Orang itu masih bisa putar balik lagi 180 derajat ke sana. Namanya MURTAD, murtad kata Ibrani. Bisa. Jadi jangan heran, di titik ini kau setia, di titik itu kau lengah, kau bisa menjual Tuhan Yesus kedua kali. Saya tidak mau masuk ke arah sekali selamat tetap selamat atau keselamatan itu wait and see, lihat dulu, saya nggak mau ke situ. Ada, kalau Anda belajar teologi ada yang namanya Arminisme, Calvinisme. Saya terhadap orang itu selalu tekankan tanggung jawab. I'm always Arminian towards man, Calvinist towards God. Saya selalu pada Tuhan berkata, semua karena anugerahmu bukan karena usahaku. Tapi kepada manusia, jangan lemparkan tanggung jawabmu ke Tuhan. Gak heran ada orang itu yang setia di sini, nanti di sebelah situ. Bisa gak keruan. Makanya Yesus berkata, kau mau ikut aku? Pikul salib bukan sekali-kali. Atau hanya sekali, setiap hari. Ikut aku. Saya di sini ya, bisa setia seperti misalnya pada waktu pemberontakan anak Daud. Yoab itu setia sama Daud. Di sini, ditangkap tuh Absalom tuh. Tapi di sebelah sana nanti, dia bisa membela apa yang Daud mau singkirkan. Dia bisa berlawanan, menjadi oposisi Daud. Dan melawan kehendak Tuhan bagi kerajaan Israel di zaman itu. Di situ, dia betul, di sini dia salah. Di sinilah banyak orang juga, kita juga pernah mendengar, mana hamba-hamba Tuhan jatuh juga ada di sebelah situ. Pertobatannya jangan kau ragukan, sungguh-sungguh dia ketemu Tuhan. Itulah sebabnya bukan alasan. Alkitab berkata berbaliklah itu bukanlah sekali balik. Supaya jangan sampai kita dolak-dalik. Berbalik itu artinya keep on walking in the spirit of repentance. Dalam roh pertobatan. Tiap hari dalam roh pertobatan berjalanlah. Karena di sebelah sana, seorang laki-laki yang setia sama keluarganya, bisa punya mistress dan simpanan di sebelah sini. Di situ enggak tadi. Tapi waktu mulai masuk ke hawa suci, masuk mulai di depan sini, sudah enggak kerasa tuh. Enggak kerasa panas-panasnya api unggun. Sudah di sini sudah sejuk, ketika sejuk dia tidur. Jalan-jalan di Sotoh. Lihat Bathsheba mandi. Sesuatu terjadi. Be careful when you're already in the church, di dalam gereja. Seolah-olah almost in heaven, hampir-hampir mencapai surga. Janganlah kau lengah, mari kita saling mendoakan supaya kita terus dikuduskan. Amin Bapak Ibu. Ya, lanjut dengan sedikit lagi saya selesai. Jadi gimana caranya dong? Berbalik dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat, tetapi mereka gak mau mendengarkan dan gak mau menghiraukan aku, demikianlah firman Tuhan. Setahu saya, waktu saya baca ini, mereka gak pernah tuh secara vulgar ngomong aku gak mau Tuhan. Bangsa Israel itu selalu mulutnya manis. Tapi Tuhan ngomong gini, enggak, kamu enggak mau dengarkan aku, kamu enggak hiraukan aku, kamu tolak aku. Gini ya, saya kasih simpelnya. Bagi Tuhan itu cukup jelas kok, Tuhan itu adalah maha penerjemah. Setiap ya yang kau katakan pada perkara salah, kau sudah berkata tidak pada Tuhan. Mau tahu? Misalnya, seorang wanita nih, dikejar banyak orang, semua pria di dunianya, seneng sama dia kerja semua. Mau tahu enggak cara nolak semua pria itu? Gampang. Say aja I do pada satu. Bilang aja saya bersedia pada satu pria. Buyar sudah semuanya. Dengan kata lain, enggak, tidak.
Mau ngomong tidak sama Tuhan, gampang. Say yes. Katakan aja sesuatu yang mendukakan hati Roh Kudus. Katakan aja ya kepada perkara yang salah. Udah, Tuhan ngerti kok. Oke, aku mundur, aku ngerti kau. Aku kau tolak. Waktu saya berkata ya kepada anak saya untuk pergi kemana misalnya, untuk meluangkan waktu itu, berarti saya harus berkata tidak pada pelayanan tertentu. Kalau saya harus pelayanan misalnya, itu berarti otomatis anak-anak saya tahu saya tidak akan pergi sama mereka. Jadi itu tidak otomatis ke mereka. Yamu itu nggak pernah satu arah. Yamu itu tidak di belakang, pasti ada. Tidakmu kepada seseorang itu ya kepada orang yang lain. So God understands what you. Dan Tuhan sangat mengerti apa yang kau maksudkan. Keputusan hidupmu itu ya atau tidak, Tuhan akan paham. Tuhan akan menerimanya sebagai penolakan atau penerimaan padanya. Nenek moyangmu di mana? Tuhan bilang tantang. Mana nenek moyangmu? Para nabimu di mana? Apa mereka masih hidup nggak? Itu selama-lamanya. Tuhan bilang, kenapa kamu layani nenek moyangmu? Kenapa pegang tradisi nenek moyang kayak gitu? Di mana sih mereka semuanya? Di kuburan. Aku tetap Tuhan. Layani aku. Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada para hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu tetap sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka. Puji Tuhan, mereka responi Tuhan, mereka bertobat. Dan sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Lihat ayat 6, tetapi segala firman dari ketetapanku yang telah kuperintahkan pada hambaku para nabi, itu telah sampai kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu Saudara, jangan pilih-pilih firman. Kita semakin hari semakin butuh firman Tuhan, makin tua, makin banyak tanggung jawab kita semakin butuh firman. Anak kecil butuh firman dan masih ringan. Orang setelah kuliah butuh firman, lebih berat lagi. Setelah menikah butuh firman, percayalah. Punya anak, you butuh firman. Gak ada yang bisa ngajari kita jadi bapak, kecuali bapak di surga. Dan nanti setelah waktu kita menua, kita butuh firman. Kita butuh firman, karena itu jangan pernah tebang pilih. Ada orang yang suka hanya baca kitab Mazmur dan Amsal saja. Praktis di pikirannya. Semoga nanti secara rohani tubuhmu gak begini, cuma besar bicepnya. Kakinya itu seperti biting kecil gitu, seperti gak dibangun. Sebab aku gak suka firman-firman perjanjian baru yang surat-surat Paulus itu terlalu berat. Roma misalnya, Efesus, aduh. Ya nanti jangan sampai semuanya berotot, tapi buncit. Atau ini six pack, luar biasa, tapi tangannya lembek. Alkitab ini gak boleh tebang pilih. Semua ini makanan firman yang kita butuhkan. Kalau enggak, pasti sama Tuhan sudah di-korting satu buku. Pasti itu semua kena ke otot besar kecilmu, pasti kena ke seluruh tubuh rohanimu. Ada satu yang missing, kalau kita tambang pilih, aku suka perjanjian lama, enggak suka perjanjian baru, aku suka perjanjian baru, enggak suka perjanjian lama. Good luck my friend. Karena Alkitab ini kekal. Ini adalah hakmu untuk makan dari pohon kehidupan suatu hari. The knowledge of the word of God you know will be your knowledge of God in heaven. Pengetahuan firman-Mu hari ini yang kau kenali, yang kau ketahui, itulah pengenalan-Mu akan Allah, tingkat pengenalan-Mu akan Allah ketika kau masuk ke dalam eternity atau dalam kekekalan. Tingkat kedewasaan iman-Mu saat sebelum kau mati, itulah tingkat glori-Mu di surga. Itulah tingkat kemuliaan-Mu di surga. Pahami, jangan tebang pilih sama yang namanya firman. Oh, aku enggak suka kitab Zakaria. Oh, aku enggak suka kitab Wahyu. Takut aku. Oh, aku enggak suka bicara soal kisah para rasul, ngomong tentang gereja melulu. Aku kan sukanya itu yang Mazmur-Mazmur gitu, yang cuman perasaanku dicurahkan. Nanti ya ada apa-apa, ketika perasaanmu galau, Mazmurmu pun hilang. Karena kita enggak punya perjanjian baru prinsipnya kan. Kita tidak punya cerita tentang, kita enggak punya takut akan Tuhan seperti perjanjian lama. Hilang. Atau kita hanya maunya yang perjanjian baru. Saya enggak suka Mazmur-Mazmur gitu, yang cengeng-cengeng gitu. Nanti lihat ya, orang ini sangat taktis, pikirannya sangat strategis. Orang berprinsip, tapi kaku, luar biasa, nggak tahu perasaan, nggak bisa curhat sama Tuhan dan nggak bisa menaruh perasaannya, nggak bisa menyampaikan perasaannya kepada orang-orang yang dia kasihinya. Orang ini seolah-olah tahu segala sesuatu, no feeling dia. Jangan tebang pilih, semua itu perlu. 3 hal ini tulislah sebagai rangkuman kita hari ini. Kembalilah kepadaku, nomor 1. Jika kita merasa Tuhan jauh, itu karena kita yang menjauhinya. 2, pertobatan itu berbalik arah kehidupan 180 derajat. Jangan 360 ya, itu berarti balik kucing, itu kembali lagi. Jangan 45 derajat, miring, coba. Anda pernah setir mobil miring, coba miring, balik lagi ke situ. Miring aja sedikit, gini jalan terus. Ini. Terus. Nanti Anda enggak ke situ, Anda justru ke sana, atau balik lagi ke sana. 180, tidak ada tawar-menawar. 3, kita butuh kuasa firman Tuhan yang kekal atas kita. Makin lama makin butuh firman, dan jangan tambahin,
jangan tebang pilih, jangan pilih kasih sama ayat-ayat tertentu. Baca firman Tuhan setiap hari kalau kau mau bertumbuh. God bless you, mari kita semua bangkit berdiri.